Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agus Heri Susanto, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 3 Tarup Kabupaten Grobogan, dengan fasilitator yaitu Ibu Titi Juliartini SPD MPD. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Perlu diketahui, Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, dalam tujuan pembelajaran khusus ini terdapat dua. Yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian, dan setiap warga sekolah. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, terdapat tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Apa itu Bagja? Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi yang dijalankannya. Berikut 5 langkah atau tahapan yang dapat dijalankan dalam akronim Bagja. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Yang kedua, A. Ambil pelajarannya. Yang ketiga, G. Gali mimpi bersama. Yang keempat, J. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Dari tahapan perubahan prakarsa Bagja, saya telah merumuskan visi guru penggerak, yaitu menumbuhkan siswa religius berkarakter cerdas patriotisme di era abad 21. Berikut adalah penjabaran komponen visi sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah religius, menggambarkan dimensi sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter, yaitu menggambarkan dimensi sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Yang ketiga adalah cerdas, menggambarkan dimensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar, kritis, mandiri, serta kreatif. Yang keempat, patriotisme, yaitu menggambarkan dimensi sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Prakarsa perubahan diri saya, yaitu fokus pada aspek fisik berkarakter dan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri. Di sini saya berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila yaitu mandiri pada siswa SD Negeri 3 Tarup melalui kegiatan pembelajaran pembiasaan setiap harinya nanti. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan inquiry apresiatif yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Tahapan pertama prakarsa perubahan pada Bagja, yaitu buat pertanyaan. Di sini saya memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa peserta didik tidak berani menyampaikan pendapat? Yang kedua, bagaimana cara yang saya lakukan agar dapat menumbuhkan sikap berani berpendapat? Dari pertanyaan ini saya melakukan tindakan. Yang pertama adalah memotivasi peserta didik tentang manfaat dari berani berpendapat.
Yang kedua, diskusi dengan rekan guru sejawat. Yang ketiga, mencari info melalui media sosial. Yang keempat, mencoba metode yang sudah diketahui hasilnya. Yang kelima, memberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Selanjutnya, tahapan yang kedua prakarsa perubahan pada Bagja, yaitu ambil pelajaran. Di sini saya mendapatkan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, siapakah orang yang sudah berhasil menumbuhkan sikap berani anak berpendapat? Yang kedua, apa cara dia menumbuhkannya, keberanian berpendapat? Yang ketiga, bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menumbuhkan sikap berani tersebut? Yang kelima, situasi apakah yang dapat mendukung tumbuhnya sikap berani dalam suatu kegiatan? Yang kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam mendukung sikap berani pada peserta didik? Dari pertanyaan ini saya melakukan tindakan. Yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah, guru yang berhasil menerapkan metode dalam menumbuhkan sikap berani anak. Yang kedua, mencari info dan mencatat cara dia mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk menumbuhkan sikap berani pada anak. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam menumbuhkan sikap berani anak. Yang keempat, menggali pengalaman dari peserta didik. Yang kelima, menceritakan peserta didik tentang perubahan yang baik pada siswa yang sudah berani berpendapat. Prakarsa perubahan yang ketiga dari Bagja, yaitu gali mimpi. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, bisakah semua siswa saya berani berpendapat dalam situasi apapun? Yang kedua, apa perasaan yang saya rasakan ketika melihat sikap berani sudah tumbuh pada anak siswa saya? Yang ketiga, langkah apa saja yang bisa saya lakukan setelah sikap berani ini tumbuh? Yang keempat, hal apa sajakah yang dapat mendukung agar sikap berani terus tumbuh dan menjadi karakter siswa? Dari pertanyaan ini saya mengambil tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menciptakan skema kelas yang mampu menumbuhkan kemampuan siswa berpendapat. Yang kedua, membuat kelas adalah milik bersama guru maupun siswa. Yang ketiga, optimisasi peserta didik bahwa berani itu unik dan menantang. Yang keempat, menciptakan suasana kelas atau kebiasaan yang mendukung. Yang kelima, mengaplikasikan kebiasaan secara berkelanjutan. Yang keenam, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Yang ketujuh, komunikasi semua dengan stakeholder dari segala arah. Prakarsa perubahan yang keempat dari Bagja adalah jabarkan rencana atau desain. Di sini saya terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, berapa lama target untuk mencapai sikap berani tersebut? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai tumbuhnya sikap berani tersebut? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Yang keempat, bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama mencapai tumbuhnya sikap berani peserta didik? Yang kelima, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa kita lakukan? Dari pertanyaan itu saya mengambil tindakan, yaitu 1. Bertanya motivasi kepada siswa yang berani berpendapat. Yang kedua, bertanya kepada siswa tentang ketakutan siswa berpendapat. Yang ketiga, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, mendesain model pembelajaran yang memberikan kesempatan berpendapat. Yang kelima, memberikan motivasi kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk berani berpendapat. Yang keenam, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. 7. Kolaborasi dengan guru teman sejawat. Yang kedelapan, merencanakan pembelajaran yang mendorong tumbuh sikap berani tersebut. 9. Melakukan aktivitas diskusi dan tanya jawab. Yang ke-10, selalu memberikan penghargaan aplaus terhadap siswa yang berani bertanggung jawab atau yang belum. Prakarsa perubahan yang kelima dari Bagja, yaitu atur atau eksekusi. Di sini terdapat 7 pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua,
kapan rencana menumbuhkan sikap berani murid ini akan mulai dilakukan? Yang ketiga, siapa yang bisa mengamati dan membantu proses rencana ini? Yang keempat, bagaimana cara pencatatan kemajuan sikap berani anak? Yang kelima, siapa yang akan menampung kesulitan saya melakukan penumbuhan sikap berani peserta didik tersebut? Yang keenam, bagaimana tindak lanjut agar semakin menumbuhkan sikap berani berpendapat ini menjadi suatu kebiasaan? Yang ketujuh, bagaimana cara menjaga hal yang baik yang sudah ada secara berkelanjutan? Dari ketujuh pertanyaan itu, saya mengambil tindakan. Yang pertama adalah mengajak rekan guru sejawat. Yang kedua, dilakukan pada setiap pertemuan di kelas. Yang ketiga, sering melakukan komunikasi dengan siswa menumbuhkan sikap simpati dan empati. Yang keempat, meminta kepada siswa untuk saling mensupport. Yang kelima, menyiapkan tempat penyampaian pendapat secara bebas di sekolah seperti forum diskusi. Yang keenam, bekerja sama dengan semua guru. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu calon guru penggerak. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.